Sebagai negara yang diminati banyak wisatawan asing, segala upaya telah dilakukan oleh Indonesia untuk tetap menarik minat wisatawan. Salah satunya dengan publikasi keberadaan patung tertinggi dan terbesar yang ada di Indonesia. Penasaran di mana aja patung tersebut berada? Mari kita menyelam di dunia maya bersama-sama. Pertama, mari kita mulai nih dari patung Sudirman yang berada di Jakarta, tepatnya Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Patung ini memiliki tinggi mencapai 6,5 meter. Secara total, figur Jenderal Sudirman berdiri setinggi 12 meter jika dihitung plus landasannya yang setinggi 5,5 meter. Patung yang terbuat dari perunggu ini pertama kali dibangun pada tahun 1969. Patung ini banyak dikagumi orang-orang karena menjadi simbol kepemimpinan dan semangat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih di Jakarta, sekarang ada patung Pancoran atau Monumen Dirgantara di Jakarta. Jika dilihat dari ketinggian, patung ini punya tinggi mencapai 11 meter. Ya, memang cukup kecil jika dibandingkan dengan landasannya yang punya tinggi sampai 27 meter. Secara total, patung ini memiliki tinggi hingga 38 meter. Bagi kamu yang ke ibu kota, patung ini tentu gak asing karena patung perunggu ini menyambut siapa aja yang memasuki ibu kota. Nah, sebagai patung ikonik, simbolik ini menggambarkan patung pahlawan revolusi yang menggambarkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oh iya, patung ini juga menjadi sangat penting sebagai ikon kemerdekaan Indonesia. Bagaimana tidak, pembangunan awal dari patung ini menggunakan uang pribadi dari Bung Karno. Bahkan untuk menutupi biayanya, Bung Karno rela menjual mobil miliknya. Dari ibu kota, mari pindah ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara untuk melihat patung Dewa Murugan. Patung Dewa Murugan dari dalam mitologi Hindu ini punya tinggi mencapai 17 meter dan jadi ikon dari kuil Sri Raja Rajaswari Amankovil. Oh iya, patung yang terbuat dari bahan semen ini adalah patung Dewa Murugan tertinggi kedua di dunia loh. Nah, yang tertinggi itu ada di Malaysia. Sekarang mari kita menuju ke Semarang. Di kota ini ada patung Pangeran Diponegoro dengan tinggi 17 meter. Patung ini dibuat pada tahun 1990 dan selalu menjadi ikon kota Semarang. Orang-orang banyak menyebutnya hanya sebagai patung kuda. Padahal, pose Pangeran Diponegoro yang menaiki kuda dengan pedang di tangan kanannya terlihat heroik dan melambangkan perlawanan dan semangat kepahlawanannya. Terbuat dari perunggu dengan dasar beton, patung ini jadi ikon kota Semarang. Selanjutnya ada patung Dewi Kwan Im yang berada di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Patung yang pengerjaannya memakan waktu selama 3 tahun ini memiliki tinggi hingga 22,8 meter dan dibangun selama 3 tahun serta diresmikan pada 15 November 2005. Beda dengan yang lain, patung seberat 1.500 ton ini terbuat dari batu granit. Keberadaannya dijadikan sebagai simbol dari Vihara Avalokitesvara. Setelah diresmikan, patung ini langsung menarik perhatian karena mendapatkan rekor muri sebagai patung Dewi Kwan Im terbesar di Asia Tenggara. Dewi Kwan Im sendiri adalah salah satu sosok dewi dalam ajaran Buddha. Dewi ini dikenal sebagai sosok dewi yang penuh cinta dan kasih sayang. Makanya, dari sifat inilah sosok ini banyak dicintai dan menjadi simbol beberapa tempat ibadah. Sekarang mari kita pindah ke Monumen Jalesveva Jaya Mahe di Surabaya. Patung berbahan tembaga ini punya tinggi 29 meter. Desainnya terlihat nyentrik dengan bentuk seorang pelaut di atas sebuah kubah berpilar dengan tinggi 31 meter. Jadi secara total, patung ini menjulang hingga 60 meter. Bangunan di bawah patung ini juga difungsikan sebagai mercusuar. Monumen ini dibangun untuk mengingat semboyan nenek moyang kita sebagai bangsa pelaut, Jalesveva Jaya Mahe, yang artinya justru di laut kita jaya. Nah, patung-patung identitas kebangsaan ini nih yang kece banget kalau terus dibuat. Baik, dari Surabaya, mari jiwa kita pindah ke Manado untuk melihat patung Yesus memberkati. Tinggi patung yang dibuat dengan campuran serat logam dan baja ini mencapai 30 meter namun tampak begitu tinggi berkat landasan setinggi 20 meter. Patung ini jadi unik banget karena tetap kelihatan kokoh meski memiliki pose terbang dan condong ke depan.
Nah, untuk mencapai patung ini, semua orang harus berpeluh keringat karena harus menaiki ratusan anak tangga untuk berfoto. Jadi, kamu yang mau ke sana harus siap mental dan fisik. Di tempat berikutnya ada patung Dewa Kongco yang berada di Kabupaten Tuban. Patung ini memiliki tinggi mencapai 30,4 meter dan menggambarkan jenderal perang berwajah merah dari zaman 3 kerajaan di daratan Cina. Nah, patung ini sempat viral nih karena ditutup kain oleh sejumlah warga yang protes. Alasan penutupannya, ya karena berbau sara yang emang udah sering terjadi. Nah, persoalan patung ini sayangnya baru 3 tahun dibangun. Patung ini malah rubuh dan hanya menyisakan kerangka. Wah, yang bikin proyeknya udah jelas pusing 7 keliling nih. Apalagi patung ini menghabiskan dana mencapai 2,5 miliar rupiah. Berikutnya kita menuju ke Kabupaten Semarang lagi untuk melihat patung Santa Maria Assumpta. Nah, patung ini memiliki tinggi mencapai 42 meter. Dengan ketinggian ini, patung tersebut menjadi patung Bunda Maria terbesar di Asia Tenggara. Bagi mereka yang mengunjungi patung ini, ada juga serangkaian patung unik yang menggambarkan kelahiran dari Yesus. Di tempat berikutnya, ada patung Yesus dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jika dulunya kita cuma bisa lihat patung semacam ini di Rio de Janeiro, sekarang kita sudah bisa menyaksikannya di Indonesia. Tinggi patung ini mencapai 45 meter. Tujuan utama dari patung ini jelas untuk menarik wisatawan ke Tanah Toraja yang memang masih kental dengan nuansa adat dan budaya kedaerahan. Patung berbahan perunggu ini menjadi sangat cantik karena dibangun di ketinggian Bukit Buntu Burake dengan ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini bisa membuat kita melihat keindahan Tanah Toraja dari atas bukit. Di posisi terakhir dan juga menutup video kita kali ini ada patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Tinggi patung ini mencapai 121 meter dan terbagi dua. Tinggi patung Wisnu 75 meter dan tinggi patung Garuda 46 meter. Dalam pembangunannya, patung ini menghabiskan waktu puluhan tahun. Didesain sejak tahun 1997 dan baru terrealisasi tahun 2020 dengan bahan dasar campuran tembaga, baja, dan kuningan. Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk proyek ini juga nggak sedikit, yaitu mencapai 1,4 triliun rupiah. Makanya, patung ini selalu digembar-gemborkan sebagai ikon baru Indonesia. Nah, persoalan arti, GWK yang melibatkan ratusan seniman ini memiliki arti yang sangat kompleks. Patung Wisnu yang sedang memegang senjata berupa cakra dan gada melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan. Kemudian, patung Garuda menggambarkan kebebasan dan mewakili burung legendaris dalam mitologi Hindu. Nah, kamu sendiri pernah nggak nih mengunjungi GWK? Kalau pernah, sebutin pengalaman kamu dong di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.